Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 113. Oke lah, nggak usah banyak mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Wajah cantik dari seorang Zeni berseri-seri yang kemudian dia melihat ke arah Soyen sambil berkata, apakah hanya kau saja yang boleh membuat kejutan setiap saat? Tidak apa-apa kan jika sekali-kali aku juga melakukan kejutan pada dirimu. Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hal ini. Dan kemudian Zeni tersenyum tipis lalu melanjutkan ucapannya. Soyen, ada juga kabar baik lainnya. Lelang khusus dari teknik bertarung akan diadakan secara besar-besaran 2 bulan lagi. Dan undangan telah dikirimkan secara luas. Seperti yang telah kita duga, reaksi dari semua pihak sangat antusias dan ini pasti akan menjadi acara yang besar untuk berkumpulnya para talenta. Soyen pun sangat senang. Bagus sekali kakak Zeni, aku benar-benar puas dengan dirimu. Jika begitu kakak mohon bantuannya untuk memberitahu setiap orang agar bersiap-siap, karena aku akan segera memurnikan pil cinta jiwa untuk Langtian dalam kurun waktu 2 bulan ini. Soyen mengucapkan tinggal pada Xiaoyao dan juga Zeni. Detik berikutnya dia pun bergegas menuju ruang alkemis. Zeni hanya menatap punggung dari Soyen dan kemudian dia mengatakan, baru saja keluar dari kultivasi, sekarang telah kembali melakukan pengasingan lagi. Apakah tidak ada hal lain di dalam hatimu selain kultivasi seperti ini? Xiaoyao hanya menatap Zeni dan kemudian dia tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Soyen sudah memasuki ruang alkemis dan kemudian dia tidak kuasa menahan rasa takjub ketika memikirkan sosok anggun dari Zeni yang menggunakan pakaian berwarna ungu. Dia benar-benar sangat cantik. Sesaat kemudian Soyen menggelengkan kepalanya, mengusir hal-hal lain yang mengganggu di dalam pikirannya saat ini. Soyen berkata, pertama tenangkan pikiranku yang kemudian sempurnakan pil cinta jiwa yang sangat penting. Hanya ada 1 set bahan dan aku tidak boleh gagal. Soyen pun menenangkan dirinya. Dia pun menarik nafas dalam-dalam yang kemudian menghembuskan nafas itu. Tak lama kemudian Soyen melambaikan telapak tangannya mengeluarkan 1 set bahan obat dari pil cinta jiwa, kuali kayu api dan juga api surgawi. Tanpa ragu-ragu lagi Soyen langsung memulai proses pemurnian pil cinta jiwa kali ini. Dengan bantuan api surgawi dan juga pengalamannya memurnikan pil pemurnian sumsum yang sangat dekat dengan pil tingkat ke-6, Soyen penuh percaya diri bisa memurnikan pil cinta jiwa dalam 1 kali percobaan. Pil cinta jiwa ini sendiri termasuk dalam pil obat tingkat ke-6. Setelah berhasil dimurnikan, maka itu sama artinya dengan Soyen telah naik level menjadi seorang alkemis tingkat ke-6. Memikirkan hal seperti ini saja Soyen merasa cukup senang karena dia akan berada di jajaran elit dari para alkemis. Soyen kembali tenang, menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Kekuatan jiwa menyebar, api suci semakin panas, membuat suhu dari ruang alkemis ini menjadi sangat tinggi. Tangan dari Soyen terus bergerak dan kemudian dia pun memasukkan bahan-bahan ke dalam kuali kayu api, lalu dimurnikan menggunakan api surgawi. Semuanya berjalan lancar, aroma dari pil obat perlahan merembes keluar dari dalam ruang alkemis. Hal itu bahkan menyebar ke seluruh halaman dari klan Xiao, membawa sedikit kenikmatan. Waktu 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, semuanya sudah berkumpul. Seperti Langtian dan juga Nan Erming, mereka juga telah berhenti melahap inti binatang iblis dan bergegas memasuki aula besar. Kali ini semuanya datang dengan rasa gembira. Mereka telah mendiskusikan peristiwa besar yang akan terjadi di dalam benua Dodi, yaitu lelang khusus teknik Dao. Tatapan mata mereka semuanya kemudian melihat ke arah ruang alkemis dengan pandangan mata sedikit kekhawatiran. Hanya tersisa 2 hari lagi sebelum lelang teknik Dao dibuka, tapi hingga detik ini Soyen masih belum menunjukkan tanda-tanda keluar dari dalam ruang alkemis. Zeni dan juga yang lainnya pun pandangan mata mereka cukup gelisah. Xiaozhan kemudian melihat kepada Langtian dan dia bertanya, hei Langtian, di antara kita semuanya di dalam ruangan ini, kau adalah satu-satunya yang mengerti tentang alkemis. Menurutmu bisakah Tuan Muda Soyen keluar dalam waktu 2 hari? Langtian,
terdiam sejenak sebelum pada akhirnya dia menjawab dengan jujur. Sulit untuk mengatakannya. Tak seorang pun dari kita pernah menyaksikan proses pemurnian pil obat tingkat ke-6 dan Tuan Muda Soyen baru saja naik peringkat alkemis tingkat ke-5. Meskipun Tuan Muda Soyen telah memberi kita banyak kejutan, aku pikir sangat sulit untuk berhasil pada percobaan pertama. Bayangan ungu Xiaozan dan juga King Mu'er serempak melihat pada Lang Tian dan berkata, "Sial." Nan Erming tiba-tiba saja mengatakan, "Lang Tian, kau benar-benar orang yang jujur." Wong Bao, pandangan matanya melirik ke arah King Mu'er. Benar, awalnya aku juga sepemikiran dengan Lang Tian, tapi aku tidak berani mengatakannya. Takut ada seseorang yang tidak senang dan kemudian langsung menyemprotku. King Mu'er melihat pada Feng Bao sambil menyipitkan matanya. "Oh, jadi kau adalah orang yang begitu munafik ya?" Feng Bao kemudian segera mengatakan, "Lihatlah, baru saja aku berkata seperti itu langsung mendapatkan serangan pribadi." Feng Bao dengan cepat bersembunyi di belakang Zeni dan kemudian dia berkata, "Nona Mu'er, aku benar-benar takut dengan kemarahanmu." Xiaozan mengacungkan jempol pada Feng Bao. "Feng Bao, biasanya kau tidak banyak berbicara, tapi ketika kau berbicara, kata-katamu cukup kejam." Mereka semua di dalam ruangan ini langsung tertawa terbahak-bahak. Ketika semua sedang bercanda, di dalam hati sebenarnya juga memiliki kekhawatiran apakah Soyen akan bisa keluar dari ruang alkemis sebelum lelang itu benar-benar dimulai. Tepat ketika kebingungan ini terjadi pada semua orang, tiba-tiba langit di atas halaman klan Xiao ini langsung berubah menjadi gelap gulita. Suasana menjadi semakin suram. Lalu suara gemuruh petir yang luar biasa menggelegar dari atas langit tersebut. Tiba-tiba bung! Sebuah kilatan petir berwarna biru menyambar dari awan hitam yang berputar-putar itu. Xiaozan langsung berseru, "Tuan Muda Soyen, dia benar-benar berhasil memurnikan pil obat tingkat ke-6. Lang Tian dengan penuh keterkejutan, "Berhasil pada percobaan pertama? Itu artinya Tuan Muda Soyen telah naik peringkat menjadi alkemis tingkat ke-6 secepat itu." Xiaozan kemudian mengatakan, "Bahkan alkemis kita Lang Tian tidak sanggup menahan keterkejutan kali ini. Namun kita semuanya sudah terbiasa dibuat terkejut oleh Tuan Muda Soyen." Raut wajah dari Zeni dan juga Le Shaolong tiba-tiba berubah menjadi sangat serius. Pil petir tingkat ke-6 itu sangatlah dahsyat dan kekuatan ini terlalu luar biasa. Tuan Muda Soyen hanya berada di puncak bintang 3 Dodi. Aku ragu apakah dia mampu mengatasi sambaran petir itu atau tidak. Ketika semua orang khawatir dengan ucapan Zeni dan juga Le Shaolong, tiba-tiba sinar cahaya emas telah melesat keluar dari dalam ruang alkemis milik Soyen, dan tidak lain itu merupakan seorang Long Yi. Hanya dalam waktu yang singkat, Long Yi pun menahan sambaran petir yang kemudian dia menyerapnya masuk ke dalam tubuhnya. Kali ini tubuh dari Long Yi telah berdiri di udara, memancarkan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan dan auranya benar-benar luar biasa. Tepat pada saat itu juga, boom! Energi dari dalam tubuh Long Yi meledak dengan keras dan dia telah berhasil melakukan kenaikan level menjadi tahap menengah bintang 4 Dodi. Semua orang tercengang dan tidak pernah berpikir apabila Long Yi akan bisa menaikkan level kekuatannya ketika dia berhadapan dengan pil petir tingkat ke-6. Begitu seluruh pil petir tingkat ke-6 diserap oleh Long Yi, awan yang ada di langit berubah menjadi biru seperti semula. Soyen juga tiba-tiba melesat keluar dari dalam ruang alkemis. Dia pun mengejar pil obat tingkat ke-6 yang mencoba melarikan diri. Setelah berhasil menangkapnya, Soyen mendarat kembali dengan cara yang luar biasa. Pandangan matanya penuh dengan kegembiraan ketika Soyen melihat pada pil obat yang ada di tangannya, dan kemudian dia juga melihat puas terhadap kemajuan kekuatan seorang Long Yi. Kali ini semua orang buru-buru keluar dari dalam aula. Mereka semuanya membungkukkan badannya ke arah Soyen dan juga Long Yi sambil berkata, "Selamat Tuan Muda Soyen atas kenaikan level Anda menjadi alkemis tingkat ke-6, dan selamat pada Long Yi karena telah berada di tahap menengah bintang 4 Dodi."
Pandangan mata dari Zeni menatap Xiaoyan penuh dengan kasih sayang. Begitu juga dengan King Mu'er. Xiao Yao mengelus janggutnya sambil mengatakan ini benar-benar sebuah berkah ganda. Xiao Zhan menggelengkan kepalanya. Aku pikir diriku telah berkembang dengan cepat, tapi jika dibandingkan dengan tuan muda Xiaoyan dan juga Long Yi, aku lebih baik membenturkan kepalaku pada batu yang besar saja. Xiaoyan pun menepuk bahu Long Yi dan kemudian dia mengatakan, ayo kita berkumpul dengan yang lainnya. Ketika Long Yi dan juga Xiaoyan melangkah, Lang Tian buru-buru mendekati keduanya. Pandangan mata Lang Tian kemudian melihat pada sebuah pil obat berwarna pink yang ada di telapak tangan dari Xiaoyan. Mengerti akan maksud dari seorang Lang Tian, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Lihatlah dirimu, benar-benar tidak sabaran. Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya yang kemudian pil berwarna pink itu mengeluarkan sebuah kabut, lalu ada suara auman seperti harimau ke arah langit. Dan semua orang yang mendengarkan auman ini jantungnya berdebar dengan hebat. Bagaimanapun juga ini adalah pil tingkat ke-6. Xiaoyan kemudian mengatakan, Lang Tian, ini untukmu. Jika kau beruntung, maka kau tidak perlu menaikkan level Daoqimu menjadi puncak bintang 4 Dodi untuk bisa memurnikan pil obat tingkat ke-5. Tahap menengah bintang 4 Dodi saja sudah cukup, karena pil obat ini akan bisa menaikkan level kekuatan jiwamu. Lang Tian pun segera menerima pil berwarna pink itu dan kemudian dia sedikit menciumnya lalu menggumamkan kata-kata, pil cinta jiwa bisa menyembuhkan luka jiwa yang lama dan juga baru. Saat pertama kali diminum, ada kemungkinan bisa menaikkan level kekuatan jiwa secara signifikan. Meskipun Lang Tian sudah tahu sebelumnya bahwa Xiaoyan memiliki formula obat tingkat atas seperti ini, namun ketika Lang Tian melihatnya secara langsung dan dia tidak perlu berepot-repot untuk memberikannya, bisa langsung meminumnya, membuat Lang Tian tidak bisa mempertahankan ketenangan seperti biasa. Matanya berkaca-kaca ketika melihat ke arah Xiaoyan, dan perlu diketahui kekuatan jiwa seorang Lang Tian dikarenakan bakat khusus dari klan Danmo, dia sudah berada di tahap menengah alam kaisar. Jika Lang Tian bisa mendapatkan sebuah kesempatan setelah meminum pil cinta jiwa ini, mungkin kekuatan jiwanya akan langsung naik ke tahap puncak alam kaisar. Memikirkan hal seperti ini saja membuat Lang Tian terlihat sangat bersemangat. Dan ketika Xiaoyan melihat wajah Lang Tian penuh dengan kegembiraan, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang cukup puas. Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Xiaoyan melihat ke arah Le Shaolong, Xiao Zhan dan juga yang lainnya. Lalu dia menggelengkan kepalanya penuh dengan penyesalan sambil berkata, sayang sekali aku hanya memiliki satu bahan untuk membuat pil cinta jiwa. Jika tidak, mungkin aku bisa memurnikan lebih banyak, dan hal itu akan membuat kita bisa mengkultivasikan teknik kota terhubung api surgawi pemberian dari Kaisar Rasial. Zeni menghibur Xiaoyan, sudahlah, kau tidak perlu menyalahkan dirimu dan tidak apa-apa. Kita bisa mengumpulkannya secara perlahan. Mendengarkan ucapan dari seorang Zeni membuat Xiaoyan masih terdiam, dan Long Yi kini dengan lembut menarik baju dari Xiaoyan, memberikan isyarat untuk tidak perlu khawatir. Xiaoyan hanya bisa melihat pada Long Yi sambil berkata, Long Yi, seolah-olah kau takut aku sedang bad mood ya. Tenanglah, kau tidak perlu takut seperti ini. Aku sudah sangat puas karena berhasil memurnikan pil obat tingkat ke-6 pada percobaan pertama, dan aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Xiaoyan melihat pada Zeni dan bertanya, kakak Zeni, bagaimanakah lelangnya saat ini? Zeni kemudian menjawabnya, lelang khusus teknik Dou telah benar-benar menyebabkan kegemparan di dalam benua Dodi. Tidak hanya berbagai kekuatan besar bergegas untuk menuju tempat ini, tapi bahkan banyak kekuatan yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak terganggu. Mereka juga telah keluar dari pengasingan. Bahkan sebelum lelang dimulai, seluruh kota telah dipenuhi oleh banyak orang dan membuatnya sangat padat. Ini jauh melebihi perkiraan kita sebelumnya, dan aliansi bisnis mereka juga harus mengirimkan banyak personil dari seluruh benua Dodi untuk datang membantu. Selain itu, rumah lelang Dasang
juga telah diperbaiki. Ukurannya diperbesar berkali-kali lipat supaya bisa menampung banyak orang. Soyen pun ternganga dan tidak pernah menyangka bahwa salah satu kebutuhannya akan menimbulkan kehebohan yang besar di seluruh benua Dodi ini. Soyen kemudian mengatakan, bagus sekali. 2 hari lagi semua orang kecuali Lang Tian akan ikut berpartisipasi di dalam pelelangan. Waktu 2 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pagi-pagi sekali Soyen telah berkumpul bersama dengan anggota kelompok yang lainnya. Mereka kemudian terbang menuju rumah lelang Dasang dan membuat kagum semua orang pada jalur yang telah dilewati oleh kelompok Soyen. Sepanjang jalan, Soyen juga telah melihat kerumunan yang padat menghalangi daratan dan juga jalur di langit. Pemandangan seperti ini terlihat sangat kacau karena orang-orang ini sangat membludak. Di kejauhan sana kelompok dari Soyen telah bisa menemukan banyak orang telah terbang dengan cara yang tergesa-gesa. Kecemasan juga telah terlihat di wajah mereka. Tampaknya itu adalah bala bantuan yang telah dikirimkan rumah lelang untuk membantu pasukan penjaga. Xiaozan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, astaga, aku belum pernah melihat begitu banyak orang seumur hidupku. Pemandangan seperti ini sangat berlebihan. Bagaimana caranya kita melewati jalan ini untuk menuju rumah lelang? Berbagai jalan di darat dan juga di udara telah benar-benar terblokir. Zeni kemudian berkata, kalian semuanya tidak perlu khawatir, ikutlah bersama dengan diriku. Zeni pun kemudian memberikan isyarat kepada para pasukan penjaga yang ada di tempat sekitar. Di wilayah dari aliansi bisnis, Zeni masih memiliki hak istimewa. Para penjaga itu dengan cepat membukakan jalan untuk Zeni dan juga yang lainnya, memungkinkan kelompok dari Soyen bisa lewat dengan lancar. Ketika kelompok dari Soyen akan mendekati rumah lelang Dasang, tiba-tiba saja Soyen berhenti dan dia teringat sesuatu. Lalu menoleh pada Zeni sambil bertanya, kakak Zeni, apakah kau membawa dana yang cukup? Melihat banyaknya orang yang telah hadir di dalam kota ini membuat Soyen mengetahui pasti akan ada banyak persaingan. Zeni tersenyum lalu dia menimpali, kau tidak perlu khawatir soal hal itu, kecuali memang ditujukan khusus untuk barter, sama sekali keuangan tidak ada masalah. Mendengar jawaban seperti ini, Soyen pun langsung rileks dan mereka semuanya langsung menuju rumah lelang Dasang. Melihat lingkungan yang ada di sekitarnya cukup familiar membuat Soyen bernostalgia dengan masa lalu. Hanya dalam beberapa tahun, Soyen telah berubah dari seorang pemuda miskin dan tidak tahu apa-apa, kini telah menjadi orang besar dan tidak perlu khawatir tentang keuangan. Ketika memasuki rumah lelang, rasanya benar-benar seperti mimpi. Zeni kemudian mulai menggoda Soyen, tuan muda, apakah kau ingat dulu kau datang ke rumah lelang ini untuk melelang pil obat dan kau sangat merahasiakan sesuatu. Sekarang kau telah berubah menjadi tokoh terkemuka di dalam benua Dodi. Soyen tersenyum. Ya, aku ingat. Semua ini juga merupakan berkat bantuan dari Shaolong dan juga kakak Zeni. Jika tidak, aku Soyen yang sekarang mungkin tidak ada. Zeni langsung menimpali. Lihatlah dirimu, apakah aku punya reputasi sebaik itu? Soyen menjawab dengan sungguh-sungguh, tentu saja, tanpa adanya kau dan juga Shaolong, bagaimana mungkin cairan Qingling bisa begitu populer? Mata Zeni melihat ke arah Soyen sambil menggoda. Lalu bagaimanakah caramu membalas budi kakak cantikmu ini? Soyen pun hanya bisa menggaruk kepalanya. Soal ini sepertinya kakak Zeni tidak kekurangan apapun. Bagaimana mungkin Soyen tidak mengerti apa maksud dari Zeni? Tapi Soyen tidak berani menjawabnya. Dia hanya bisa memberikan jawaban asal-asalan dan kemudian wajah Soyen sedikit memerah. Dia tergagap. Bahkan Zeni wajahnya juga langsung memunculkan rona merah. Dia menjadi malu tanpa alasan. Hal ini membuatnya lebih cantik lagi. Tiba-tiba saja raut wajah Le Shaolong berubah sangat serius dan dia pun berkata kepada semuanya,
Tuan Muda Xiaoyan, aku merasakan sedikit kekhawatiran di dalam hatiku. Xiaoyan melihat pada Xiaolong. Apa yang kau khawatirkan? Le Xiaolong kemudian mulai mengatakan kegelisahan di dalam dirinya. Jumlah teknik do yang akan kita beli ini sangatlah besar dan cukup untuk bisa membuat kekuatan manapun menjadi iri. Seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah ketika dia membawa harta luar biasa, maka akan menjadi orang yang bersalah dan akan diburu oleh banyak orang. Dan harta kita bahkan lebih mencengangkan, baik dari segi nilai maupun potensi untuk meningkatkan kekuatan keluarga Xiao. Itu benar-benar membuat orang akan gila. Pohon yang paling menonjol di dalam hutan pasti akan dihancurkan oleh angin. Dan aku yakin semua orang memahami kata-kata seperti ini. Terlebih lagi, seperti yang Anda lihat, jumlah kekuatan yang hadir untuk mengikuti pelelangan ini jauh melampaui imajinasi kita. Siapa yang tahu seberapa banyak kekuatan bersembunyi di dalam banyak orang tersebut. Aku pikir sebelum kita benar-benar kuat sepenuhnya, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak menimbulkan masalah yang tidak diperlukan. Hao-Ran melihat pada Le Xiaolong. Kekhawatiran Le Xiaolong sangat masuk akal. Lelang ini merupakan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memang benar-benar di luar imajinasi kita. Maka dari itu kita harus berusaha untuk tidak terlalu mencolok. Xiaoyan kemudian menimpali, itu masuk akal. Jika sejumlah besar teknik do dibeli oleh ruangan yang sama, dan itu akan membangkitkan keserakahan dari berbagai kekuatan, konsekuensinya memang tidak terbayangkan. Kakak Zeni, apakah kau memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ini? Zeni terdiam sejenak dan kemudian dia berbicara. Hanya ada satu cara untuk bisa menyelesaikannya. Kita bisa berpencar menjadi 3 kelompok. Dengan cara ini kita bisa saling menjaga dan juga mengalihkan perhatian dari banyaknya orang. Bagaimana menurut kalian? Hao-Ran langsung mengatakan, ini memanglah sebuah metode yang terbaik. Xiaoyan kemudian menimpali, tapi masalahnya bagaimana kita menangani soal 3 ruang VIP jika kita duduk di kursi luar? Itu hanya akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan, terutama banyak pihak juga telah mengetahui hubungan kita semuanya. Le Xiaolong kemudian menimpali, hal itu tidak menjadi masalah. Tuan Muda Xiaoyan, mohon tenang. Kau, Tuan Muda Xiaoyan, memiliki 1 kamar VIP. Selain itu, dengan prestasi dari Kaisar Iblis, rumah lelang Dasang juga pasti akan menyediakan 1 kamar VIP. Adapun kamar yang lainnya, mereka selalu menyisakan 1 kamar VIP untuk berjaga-jaga. Jadi Nona Muda Zeni bisa masuk secara sah. Feng Bao langsung berseru, memang jauh lebih mudah menyelesaikan sesuatu dengan orang-orang sendiri. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam hal ini. Dan setelah mengambil keputusan, Zeni pun memimpin mereka semuanya mengerahkan upaya luar biasa untuk berdesak-desakan ke depan rumah lelang. Pandangan mata Xiaoyan mendongak dengan penuh keterkejutan dan hampir tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Jika bukan karena pemberitahuan dari Zeni sebelumnya, Xiaoyan pasti akan mengira bahwa dia datang ke tempat yang salah. Karena pada saat ini rumah lelang Dasang memang berbeda dari penampilan sebelumnya. Hal itu benar-benar diperluas. Secara singkat, ukurannya sangat besar dan bahkan menjulang tinggi ke arah langit. Secara keseluruhan, bangunan dari rumah lelang Dasang yang sekarang jauh lebih indah dan juga elegan. Memiliki menara-menara tinggi yang diukir dengan cara cukup rumit dan tampaknya terhubung dengan langit, membuat indera seseorang menjadi ilusi ketika akan melakukan pemeriksaan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas, mampu menyelesaikan proyek yang begitu megah dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ini adalah sebuah keajaiban. Zeni kemudian menjelaskan, kabar bahwa aliansi bisnis mengadakan lelang khusus teknik dom sungguh sensasional. Jika rumah lelang Dasang tidak segera diperluas, maka tempatnya tidak akan pernah cukup untuk menampung begitu banyak orang. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam hal ini. Memang hanya kekuatan atas peringkat 1 seperti aliansi bisnis yang bisa mencapai prestasi luar biasa dalam jangka waktu yang singkat. Berbeda sekali dengan keadaan luar dari gedung lelang Dasang. Saat ini di dalam
Rumah lelang dasar, suasananya tidak berisik meskipun banyak orang telah berkumpul di dalam tempat itu. Dan sesuai dengan rencana awal yang telah dibahas sebelumnya, Zhenny memimpin satu kelompok. Zhou Yan bersama dengan Le Shaolong dan juga yang lainnya juga membentuk kelompok tersendiri. King Haoran bersama dengan Mu'er, mereka membentuk kelompok ketiga. Lalu ketiganya memasuki ruang VIP melalui jalur yang terpisah. Sesampainya di dalam ruang VIP ini, Zhou Yan akhirnya bisa bernafas lega karena kerumunan banyak orang sebelumnya sangat padat dan juga menyesakkan, membuat Zhou Yan tidak nyaman, sehingga dia sekarang di dalam ruang VIP ini bisa sedikit bersantai. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Berapa banyak teknik Do yang akan bisa didapatkan Zhou Yan di dalam pelelangan khusus teknik Do saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.